Baik saudara-saudara, ini bahasan tentang larangan-larangan di dalam jual beli. Ya. Di antaranya nih yang dilarang jual beli barang yang bukan kita miliki. Ya seperti misalnya kita boleh mencuri, kita jual, ya duitnya haram itu. Secara hukum yang enggak sah begitu. Ya. Atau milik siapa kali, milik bapaknya dijual aja begitu. Seperti ada anak narkoba begitu, bapaknya punya apaan nih, punya sepatu baru, dihajar juga sepatu baru, dijual. Ntar duitnya buat beli obat. Ya, ada TV, dibawa juga tuh TV. Ya, habis barang-barang perabotan di rumahnya itu, karena dia terlibat narkoba, ketagihan. Ya, maka itu bahaya ya. Secara hukum sih nggak sah itu. Ya, cuman ya terjadi. Ya begitu mang, yang dilarang gampang terjadi itu. Kemudian juga haram yaitu menjual sesuatu yang belum dilihat. Ya. Termasuk juga beli, jual beli itu nggak boleh barang yang belum dilihat. Seperti beli kacang tanah di dalam tanah, walaupun borongan, walaupun udah dicabut 2-3 puun, tetap aja nggak boleh. Ya, jual ubi, jual singkong di dalam tanah ya. Itu semuanya dilarang oleh agama karena istilahnya penuh resiko ya, bisa rugi banget, bisa untung banget begitu ya. Itu nggak kena lah dalam agama. Kemudian lagi yang nggak boleh jual beli dari orang yang belum mukallaf, belum akil balik ya. Ya paling kalau anak-anak beli ES itu sih wajar lah, tapi beli yang gede-gede yang nggak bisa, nggak sah ya, karena dia belum akil balik ya, masih anak-anak, jadi belum bisa berpikir apakah bermanfaat atau tidak tuh barang yang dibeli, apa kemahalan, apa kemurahan, belum sama sekali bisa berpikir, maka otomatis dia nggak boleh jual beli. Ya mungkin contohnya ada anak yatim kali, dia belum balik, hartanya banyak, ada yang dorong-dorong sini jual sama saya. Ya, kemudian dibeli, dibikinin surat, ya nggak boleh hukumnya. Dia masih yatim, ya, mesti ada yang itu sebagai wali yang ngurusin itu. Dia nggak berhak jual beli, walaupun itu memang harta dia. Alasannya dia belum mukallaf, belum akil balik. Ya. Kemudian juga jual beli barang yang nggak ada manfaatnya, itu namanya buang-buang duit begitu. Kalau ada manfaatnya boleh-boleh aja. Nah sekarang nih termasuk yang nggak ada manfaatnya justru membawa bahaya. Mungkin juga bermanfaat ya, tapi lebih banyak bahayanya nih. Wa kadza la yajuzu bai'us sumum, dan begitu juga nggak boleh menjual racun. Sumum ini jamak dari kalimat summun, artinya racun ya. Tapi kan ada juga racun seperti racun tikus, Kilmos, merek Kilmos, racun tikus ya. Itu kadang-kadang dibutuhin juga dah, apa boleh buat, tapi kan itu buat tikus ya, kan ada hewan yang merusak, ada hewan yang merugikan, boleh kita bunuh. Ada hewan yang menguntungkan, nggak boleh kita bunuh begitu aja. Kalau kita mau bunuh ya kita sembelih, tujuannya kita mau makan atau kita jual dagingnya ya. Nah ada hewan yang menguntungkan kagak, merugikan kagak, seperti kucing. Nah itu nggak boleh dibunuh, biarin aja. Kadang-kadang dia nakal, ya boleh jadi nakalnya karena keteledoran kita, naruh daging ya barangan. Coba ditaruh di lemari, dilompat-lompat juga nggak bakalan dapet ya. Nah ada binatang yang memang merugikan kayak tikus ya, gara-gara tikus bisa terjadi kebakaran, kabel dia dimakan sono makan kemari, beradu dah koslet kebakaran. Zaman dulu ada pelita ya, ada minyaknya, disenggol tumpah dah kebakaran gara-gara tikus. Jadi tikus itu boleh dihajar udah ya, diracunin. Tapi buat orang wah haram itu, ngeracunin orang. Pokoknya jual racun itu berbahaya, jadi harus hati-hati itu.
Wa kadza la yajuzu bai'us sumum, dan begitu juga tidak boleh menjual racun karena dia digolongkan tidak bermanfaat malah berbahaya. Wala nadhara ila dasihi fi ta'amil kuffar, ini katanya tidak dilihat, ya, tidak menjadi pertimbangan apabila itu racun dimasukin ke dalam makanan orang kafir supaya orang kafir mati begitu. Misalnya orang Islam lagi perang nih dengan orang Israel begitu, kemudian orang Islam nyelinap ke sono dah taruhin racun katanya biar tuh mati, ya itu juga nggak bisa tuh cara begitu ya, lagi risikonya juga berat, keburu ketahuan saudara-saudara ya. Artinya nggak dipandang lah gara-gara wah ini racun bermanfaat, kenapa buat bunuh musuh, nggak jadi pertimbangan, jadi racun itu berbahaya, madaratnya lebih banyak, jadi jangan dijual racun ya. Ada saudara-saudara kopi beracun, kopi apa? Siapa yang jawab? Ada kopi beracun. Kopi Mirna ya, yang dulu ramai itu ya. Iya, kopi si Mirna itu kan di sidang ditaruh di TV itu kopi beracun, kopi Mirna ya. Itu orang bisa mati taruhin kopi begitu ya. Wah bahaya itu, nggak bisa itu. Ntar kesel sama orang sedikit pakai racun lagi ya. Hukumnya haram dah jual beli gituan, bahayanya lebih banyak dah. Jadi nggak jadi pertimbangan bila mana itu racun bisa meracuni musuh begitu, nggak jadi pertimbangan itu. Yang jadi pertimbangan itu racun berbahaya, bisa salah gunain. Ya. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dul muluk, adapun apa yang diperbuat oleh sebagian raja-raja, fi dassi ta'amil muslimin, di dalam memasukkan ke makanan orang Islam, dimasukin tuh racun ya, fahadha min af'alil khabithah, ini termasuk perbuatan yang kotor. Itu memang begitu zaman dulu, mungkin zaman sekarang ya, ingin membunuh lawan politik ya, membunuh orang yang kayaknya ini nggak kena nih ya, gimana nih dia untuk berhadapan, mungkin dia takut, caranya diracunin, wah itu membunuh itu kayak kopi Mirna lah kan begitu, diracunin. Jadi kesimpulannya jual beli racun apapun namanya ndak boleh ya. Kecuali yang memang racun itu diperuntukkan kayak tadi kilmus, racun untuk tikus ya, karena memang tikus merajalela mau dikata apa dah ya. Jadi untuk racun buat ngeracunin orang apapun tuh namanya, hukumnya nggak boleh, berbahaya. Zaman dulu kan begitu, ya mungkin zaman sekarang juga begitu. Zaman dulu zaman raja-raja ketika ada saingan di dalam keluarga begitu, dia nggak berani belak-belakan, ya udah masukin di makanannya, begitulah hidup ya. Itu pembunuh, itu sama aja pembunuh. Makanya ada ayat dikutip, ayat yang menceritakan membunuh ini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minam muta'ammidam fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya nih, wa may yaqtul mu'minan, siapa-siapa yang membunuh orang mukmin. Ini sih secara umum apa aja caranya. Ya, kita lagi bicarain masalah ngeracun ya, termasuk membunuh dengan pistol, membunuh dengan golok begitu. Itu hukumnya haram berat itu. Membunuh orang yang beriman, nggak ada alasan begitu ya. Ini wa may yaqtul mu'minan, ini ancaman siapa-siapa yang membunuh orang yang beriman, muta'ammidan, sengaja, fajaza'uhu, maka balasan itu yang membunuh khalidan fiha, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Itu ancamannya begitu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya itu. Wa la'anahu, Allah kutuk orang tersebut. Wa adalahu, Allah siapkan baginya adzaban azima, balasan yang besar.
Jadi nggak ada yang bagus nih buat orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja begitu. Berbeda membunuh kesalahan. Inti nyupir mobil, nggak tahu mobilnya bagaimana, belum atau bagaimana, nabrak orang, mati. Itu kan bukan sengaja, kesalahan itu. Ya, diharapkan sih ya nggak ada dosanya, kan begitu. Tapi ini yang jadi pembicaraan sengaja membunuh. Antara orang yang beriman adalah saudara. Ya memang gara-gara harta ya pada bunuh-bunuhan. Contohnya maling, perampok. Ya, ini kan demi duit itu, demi harta. Ya, ketemu sama pemiliknya bangun, ya udah dihajar. Gitu. Ya. Ah ini perampok-perampok yang nakal ini, maka diancam itu. Bila mana dia membunuh sengaja orang yang beriman, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya katanya. Allah murka kepadanya dan Allah kutuk serta Allah siapin azab yang besar. Apa dadzalikal husni. Ini diterangkan oleh Imam Husni. Begitu saudara-saudara menjual barang yang tidak bermanfaat, dicontohin racun. Ya. Dan racun ini kebetulan untuk membunuh orang yang beriman, maka Allah marah dan murka. Kemudian yang gak boleh lagi nih dijual, ya. Aula qudratalahu ala taslimihi. Tidak boleh menjual dia nggak mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Ya, nggak mampu. Misalnya burungnya terlepas, dia ngomong sama temennya, gue jual burung gue nih, ambil sendiri, dibikin kabur, hilang tuh duit. Ya, itu ya nggak bisa begitu. Ya, artinya penjual nggak mampu menyerahkan barang. Kan nanti syarat jual beli, penjual bisa menyerahkan nih barangnya, kan begitu. Nah burung terlepas bagaimana nyerahin? Ya, kecuali burung di kurungan, ini terlepas begitu. Ya, kalau atau jinak kali, walaupun jinak ya ambilin dulu, ambil serahin. Dia mau lepas tuh urusan dia tuh dah yang beli. Yang penting waktu jual belinya, akad jual belinya itu duit diterima, juga barang harus diterima. Jangan, no kan jinak ambil sendiri dah, kan begitu. Ya belum tentu, namanya burung. Jadi dia akan jadi pasti jual belinya kalau burungnya udah diterima. Ya. Nah ini katanya tidak boleh, ya, aula qudratalahu, atau dia nggak mampu ala taslimihi, atas menyerahkan barang yang dijual. Dia nggak mampu dia. Nah nggak mampu ini katanya macam-macam. Ada yang nggak mampu dilihat dari segi yaitu hisian nih. Sawaun kanal ajzu hisian. Sama ada nggak mampu itu dilihat dari hisian. Hisi ini artinya secara kenyataan barangnya nggak bisa diserahin begitu. Secara kenyataan barangnya nggak bisa diserahin. Dicontohin kabai iddol, seperti menjual barang yang hilang. Anggap HP-nya hilang. Jadi ngomong sama temennya, gue jual dah HP gue yang hilang sama lu. Sini, ntar lu cari sendiri. Misalnya kan, kacau itu, nggak bisa. Itu sama aja judi untung-untungan. Bisa ketemu, bisa kagak. Walaupun murah, tetap aja nggak boleh. Kabai iddol, seperti menjual barang yang hilang. Wal abik, sesuatu yang kabur. Ya tadi burungnya kabur kali. Dijual, zaman dulu budaknya kabur. Saya punya budak begitu kan, saya marah-marahin, kabur. Kemudian udah saya ngomong ke teman, gue beli dah, gue jual budak saya sama lu begitu. Kalau duit sekian, cari sendiri sono dah. Wah nggak bisa juga, bisa dapat, bisa nggak dapat. Kata orang spekulasi, untung-untungan, nggak bisa itu main untung-untungan. Jadi itu contoh nggak mampu menyerahkan secara kenyataan, hisian, atau nggak mampu menyerahkan dalam segi agama, au syar'iyan, secara syarak dia nggak mampu menyerahkan. Contohnya kabai syai'il marhun, seperti menjual barang yang digadai, saya gadai motor, ya, sama si Hasan begitu kan,
Kemudian saya jual sama temen. No, saya jual barang saya yang sekarang saya gadein. Gitu. Nggak bisa begitu caranya. Karena secara agama ya itu barang dalam posisi gade. Itu barang terikat sebagai jaminan saya minjem uang sekian juta. Kayak saya menjual aja. Saya nggak bisa nyerahin tuh motor. Ini motor. Karena motor emang dipegang sama dia. Begitu. Lagi secara agama emang dia yang menguasai. Karena dia sebagai jaminan pinjaman. Ya, jaminan pinjaman berarti sekarang dikuasai oleh orang yang meminjamkan uang. Nah, kita sebagai pemilik barang main jual aja. Secara agama, secara syariat kita belum ada hak begitu, nggak bisa nyerahin. Walaupun saya bisa aja ambil diam-diam lah, saya colong diam-diam dia nggak tahu, bisa aja secara kenyataan. Tapi secara agama nggak bisa. Wong itu barang motor jadi jaminan, masih jadi jaminan dijadiin jual barang yang dijual. Jadi satu barang, nah ini dua fungsi, nggak bisa itu. Fungsi pertama sebagai jaminan, fungsi kedua dijual, wah nggak bisa. Dia hanya satu fungsi, ya sebagai jaminan aja. Kalau mau jual, ya tebus dulu. Nih saya pulangin duitnya, sini motornya, baru saya jual. Saya bisa nyerahin tuh secara agama kepada pembeli. Nah ini dikatakan nggak boleh juga tuh menjual barang yang saya nggak bisa serahkan. Nggak bisa saya serahkan secara agama, secara syar'i begitu, au syar'iyan. Kabai syai'il marhun, seperti menjual barang yang digadai bi ghairi iznil murtahin, enggak pakai izin yang menerima gadai. Kalau memang diizinin nggak apa-apa. Ya. Jadi saya punya motor, gadein sama temen, saya jual sama orang begitu. Kata yang nerima gade, yang minjemin duit sama saya, silakan jual tuh motor, nggak apa-apa. Yang penting kan duit gua ntar lu baliin begitu. Nah itu nggak apa-apa tuh, didapat izin, artinya. Iza kanal marhun maqbudon, apabila barang yang digadai itu memang dikuasai, ya, ame penerima gadai. Ya. Fa innahu mamnu'un min taslimihi syar'an, maka sesungguhnya itu terlarang dari menyerahkannya menurut agama. Yang tadi saya bilang ini, barang yang saya gadaikan kepada seseorang secara agama saya nggak bisa jual, karena dalam penguasaan dia sebagai jaminan. Ya. Itu barang kan udah diterima sama dia sebagai jaminan. Id lau jaza dzalika labatolat faidatur rahn. Karena kalau itu dibolehkan maka penggadaian jadi nggak sah, jadi rusak. Karena kan penggadaian itu syaratnya jadi sah kalau ada barang gadaiannya. Nah, barang gadaiannya saya jual. Nah, itu dilarang secara agama. Karena barang gadaian itu di dalam penguasaan yang nerima gadai, yang minjemin duit begitu ya. Begitu. Apa dadalikal husni, ini diterangkan oleh Imam Husni. Itu selesai ya. Jadi nggak boleh menjual barang yang ia nggak bisa serahin begitu. Contohnya tadi itu kemudian selanjutnya au bila sighatin. Nah ini juga nggak boleh jual barang yang nggak ada sighah. Sighah ini ucapan saya jual ini barang kepada kamu sekian, kata pembeli saya beli, saya terima begitu. Namanya ijab qabul. Ya, cuman begini, ini masalah berkembang. Dulu ulama ini ya mengatakan jual beli harus ijab qabul. Ada yang ngomongnya begitu. Kok ada yang ngomongnya saya jual barang ini kepada Anda seharga sekian. Ya, ntar kata pembeli saya terima. Begitu. Supaya ketahuan bahwa dia emang redok, emang dia seneng, dia nggak kepaksa menjual barang tersebut. Katanya kan redok itu ada di hati.
Bagaimana orang tahu kredoan seseorang di hatinya? Kecuali diungkapkan, diomongin. Nah, omongannya berbentuk saya jual. Artinya saya jual, emang saya ikhlas jual. Kan nggak boleh jual beli dipaksa. Nah, kata-kata saya jual berarti orang itu nggak dipaksa, katanya dia redo begitu. Yang beli pun nggak dipaksa, saya beli, saya terima. Itu zaman-zaman dulu ini para ulama. Kemudian masalahnya berkembang. Ada yang namanya jual beli yang nggak pakai ngomong, nggak pakai ngomong sama sekali, nggak ada ijab, nggak ada qabul, nggak ada kata-kata saya jual oleh penjual, nggak ada kata-kata saya terima atau saya beli begitu. Pokoknya kasih duit, ambil barangnya, jalan udah. Nah, itu namanya jual beli, ada istilah al-mu'athad. Ulama dulu juga bolehin, cuman barang-barang yang kecil. Kayak kita beli koran, anggap koran pos kota berapa nih? 1.000, kasih duit 1.000, ambil korannya, jalan aja udah. Ngomong gue jual, kagak. Ngomong saya terima atau beli, kagak. Beli permen, beli apalah. Ya, yang udah ketahuan harganya, tinggal ngambil aja begitu. Nah, sekarang berkembang, di mana tuh? Di supermarket. Nah, itu bukan barang kecil lagi, barang gede-gede, yang harganya ratusan, mungkin jutaan. Ya, kayak kita beli HP di supermarket misalnya, nah, di Giant misalnya kan beli HP. Kemudian kita lihat mana cocok nih, ada bacaannya nih dah. Ya, bacaannya 1 juta begitu, ambil aja udah, bawa ke kasir, kasih duit 1 juta, jalan. Ngomong beli kagak, tuh kasir ngomong gue jual kagak juga, diem aja semua. Emang kebetulan sakit gigi semua kali. Udah diam semua kan begitu, udah segen ngomong, pada serawan kali, segen ngomong udah. Nah, itu berkembang sekarang. Ya kita bilang ya udah biarin, emang zamannya udah begitu. Ya kalau kita bilang nggak sah, wah repot banget itu. Ya. Ulama dulu bolehin, cuma yang dibolehin barang-barang kecil. Sekarang melebar ini barang-barang yang gede. Ya udah, karena adatnya begitu, diterima ame adat oleh semua orang. Semua orang nyaman jual beli begitu. Yang jual nyaman, yang beli nyaman. Nggak ada semacam kepaksaan begitu atau tertipu. Ya barangnya kelihatan, ya, dia bisa pilih, digantung barangnya semua ditaruh, tinggal pilih kita, ambil aja tuh dah yang mana kita mau beli, bawa ke kasir, kasih duit, ngomong semate pun kagak, semate kagak, apalagi 2 mate ngomongnya, sama sekali kagak, nggak ada saya beli, nggak ada saya jual, nggak ada. Ambil aja udah terkeranjang begitu. Ya sudah sahlah begitu. Ini kan cerita zaman dulu nih, belum berkembang. Ya, ini aubila sighah nih. Artinya dijual nggak pakai ucapan. Ucapan jual. Wa innama syuritat, dan hanya saja disyaratkan ucapan menjual. Li'annal bai' manutun birridha katanya. Karena kan jual beli itu bergantung keredoan. Nggak sah jual beli dipaksa. Nggak sah jual beli dengan nggak ada keredoan, maka harus redho. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi yang berbunyi innamal bai'u antaradin. Hanya saja jual beli itu sah apabila saling meredoi. Rawahu Ibnu Hibban. Tapi kita jawab nih, yang jual beli nggak pakai ngomong, pembelinya redo gak ya? Redo. Penjualnya ya udah kan begitu. Ya. Cuma nih yang nyaratin omongan, karena redonya itu nggak ketahuan katanya, tertutup di hati. Supaya ketahuan ya diomongin, begitu dia maunya diomongin biar ketahuan. Tapi kan redo itu ya istilahnya yang penting nggak ada menunjukkan dia terpaksa. Emang dia yang beli sendiri, dia ngambil sendiri begitu. Ya. Makanya ulama dulu mensyaratkan ngomong udah nih, waridha khafiyun tuh, keredoan itu tersembunyi. Fa'tu bi ma yadullu alaihi minal lafaz, maka dijadiin patokan keredoan itu melalui ucapan. Saya jual, berarti kan emang dia mau jual benar-benar.
Dia nggak terpaksa. Buktinya dibilang saya jual. Ntar kata pembeli saya beli, begitu. Fala yasihu bai'u mu'at bi mu'atatin. Maka tidak sah jual beli nggak pakai ijab qabul. Pernah saya bilang dulu, ijab qabul ini kepake ketika orang pernikahan. Tuh rame dah kalau pernikahan. Diapalin banget udah. Bolak-balik. Ya, belum bisa balikin lagi. Ya, salah balikin lagi, pegal kita denger ya udah. Bubar mendingan begini. Iya. Susah banget. Saya terima nikahnya kawinnya begitu dan susah banget. Baca kayak nggak apa-apa baca, santai aja baca. Saya terima nikahnya, kawinnya, iya, gampang banget sebetulnya. Nah itu emang diungsungin banget itu, diperhatiin banget itu. Sampai-sampai kadang-kadang ada yang kebangetan. Apa tuh kebangetan? Nggak boleh berjarak. Habis saya nikahkan putri saya dengan saudara, dengan mas kawin sebesar sekian gram, dibayar tunai, langsung saya terima nikahnya begitu. Ya. Kalau ada jarak begitu, ulangin lagi. Ya, ada jarak begitu. Jadi setelah walinya mengatakan dibayar tunai, ini orang begitu dulu ya, tegukan dulu, baru ngomong dah saya terima begitu. Wah nggak sah katanya, karena jaraknya jauh katanya. Maunya dia nih langsung bertumpuk begitu, langsung berdatangan, itu omongan. Ya nggak mesti begitu juga sih, itu kebangetan jadinya, terlalu berat itu. Nggak mesti, kecuali ya berjarak lama banget kali. Mungkin dia batuk atau apa, ya nggak apa-apa lah, batuk dulu. Baru ngomong saya terima nikahnya, kawinnya begitu. Dibilang ngulangin. Lagi mau terima lagi, batuk lagi. Saya bilang bubar mendingan. Ya biarin dibatuk, mau diapain? Susah-susah amat. Maunya dia langsung itu, antara ijab dan qabul langsung tuh branding begitu ya. Ya susah kadang-kadang. Iya. Baik. Wa yaruddu kullun wujuban ma akhazahu biha au badalahu intalifa. Ini nih kata ulama dulu, kalau memang dijual belikan itu dengan cara nggak pakai ijab qabul, maka anggap diterima. Iya, jadi anggap nggak pakai ngomong sama sekali. Kemudian saya ambil barang penjual, saya bayar dengan duit saya, ngomong semata pun nggak ada begitu. Kemudian barang yang saya beli itu hilang, saya wajib ganti katanya. Kenapa? Belum sah jual belinya. Itu barang yang saya ambil bukan barang saya, masih barang pemiliknya. Loh kan udah saya bayar. Tadi bayarnya cuman nggak pakai ngomong, nggak ada ijab qabul. Jadi jual belinya nggak sah, begitu ngomongnya nih. Jadi ulama dulu mengatakan begitu. Wa yaruddu kullun wujuban, dan wajib masing-masing penjual pembeli wajib pulangin ma akhazahu, apa yang diambil. Pembeli ngambil barang, penjual ngambil duit begitu. Nggak bisa itu, nggak sah, karena nggak ada ijab qabul begitu. Seandainya barang yang udah diambil ada rusak, lu mesti gantiin. Bukan barang lu, katanya masih barang pemilik. Tadi kan udah saya beli, nggak aci udah. Begitu. Nah, ini agak keras nih zaman dulu begitu. Jadi wa yaruddu kullun wujuban ma akhazahu biha au badalahu intalifa. Ya, jadi wajib dikembalikan ya, kalau memang itu barang rusak ya, atau diganti begitu, atau diganti. Wa qala Syekh Atiyah wal bai'u biha haramun tuh. Ulama dulu bilang itu haram jual beli, nggak pakai ijab qabul. Cuman yang mereka haramkan barang-barang yang gede, bukan barang-barang yang kecil begitu. Barang-barang yang gede doang. Itu nggak pakai ijab qabul katanya haram. Nah ini dosa gak? Dosa katanya minas shaghair. Cuman dosa kecil. Dosa kecil itu katanya. Fayukaffiruhal wudu. Ini karena ini dosa kecil katanya bisa dihapus otomatis dengan berwudu. Ketika berwudu, muka kita basuh, rontok dosa muka.
kita membasuh tangan, rontok dosa tangan, dosa kecilnya jatuh. Nah ini tadi ijab kabul kan nggak pakai, itu dosa kecil katanya. Ya masih untung juga tuh mereka masih mengatakan dosa kecil hilang dengan berwudu. Fayukaffiruhal wudu, maka dosa kecil tersebut terhapus dengan berwudu. Wal istighfar, dengan membaca astagfirullah begitu, rontok dosa kecil katanya. Ya, wanahwihima dan semacam keduanya lah, dengan sembahyang, dengan puasa dan sebagainya. Jadi ini ulama dulu walaupun mengatakan jual beli enggak pakai ijab kabul itu haram, dosa, cuman dosanya dosa kecil, rontok dengan ibadah-ibadah yang ia kerjakan. Walau mutalabata alaihi fil akhirah bil mabi wa tsaman. Nanti di akhirat nggak dituntut. Penjual nggak dituntut, pembeli nggak dituntut ya. Ya, penjual nggak dituntut, ayo pulangin barang orang begitu. Pembeli juga pembeli nggak dituntut pulangin barang orang. Penjual nggak dituntut pulangin duit orang. Karena kan emang dia redo. Cuman yang nggak ada ucapan doang kan begitu. Maka di akhirat nggak dituntut katanya. Jadi rontoklah dosanya. Diwujudil ridho karena adanya ridho. Bal alaihi ithmul iqdam faqat. Tetapi yang ada hanya dosa karena dia memulain, memberanikan. Jadi dosanya dosa memberanikan, dosa mulain, jual beli nggak pakai ijab kabul. Fa idza lam yukaffar uqiba alaihi fiha. Kalau tadi perbuatan tidak dihapus dengan wudu, tidak dihapus dengan minta ampunan, nanti di akhirat dihukum katanya. Begitu. Ya. Karena dia nggak berwudu, dia nggak sembahyang, dia nggak pernah wudu, akhirnya dosa kecilnya ya nggak hilang, bisa dihukum di akhirat begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan wa yahrumu aidan bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri. Ya, itu tandain. Inilah saudara-saudara jual beli ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang. Ada juga yang dibolehkan gitu. Yang penting kita berusahalah ketika jual beli ngikutin agama. Karena kan agama Islam bukan sembahyang doang, bukan puasa doang. Agama Islam ini kan mengatur seluruh perbuatan kita. Kita jual beli ada aturannya. Kita bertetangga, berteman, bergaul, apapun lah namanya itu kerjaan. Tetap aja ada aturannya. Nah kita terikat ini karena kita orang Islam, terikat dengan agama. Ya kita belajar ini untuk semacam meluruskan ya, ketika kita jual beli agar jual beli kita ya pas sesuai dengan aturan agama. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. Udah isya ya? Mari saudara-saudara ya kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, guru-guru kita, termasuk mertua, istri, anak. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.